Setiap orang memiliki alasan untuk pergi mendaki gunung, entah itu sebagai pelarian, pekerjaan, atau sekedar menenangkan pikiran. Tapi yang jelas, apapun itu alasannya, semoga kita bisa kembali dengan segenap pengalaman dan pendewasaan. Sekarang saya udah nyampe di Bitung, tepatnya di agen bus Sinarjaya. Bitung ya. Sekarang lagi nunggu Anderi sama teman-teman yang lainnya, total ada berlima. Estimasi dia datang 20 menit lagi sih. Dan sekarang udah jam 3 sore. Sembari nunggu bis datang nanti jam 4. Kalian nunggu asar deh, nunggu sholat asar dulu sama nunggu Anderi datang. Alhamdulillah guys, gila. Waktu menunjukkan pukul 16.15, bertepatan dengan kedatangan Anderi dan teman-teman yang lain. Kami janjian untuk berkumpul di agen bis untuk selanjutnya menuju daerah Jawa Tengah. Tebak, kami akan kemana? Pasti kalian sudah tahu dong, yang sudah ada di judul. Oke, sekarang udah jam 16.40. Kebetulan bis juga udah baru nyampe. Kebetulan bis baru nyampe. Sekarang kita mau berangkat menuju Wonosobo. Estimasi sekitar 10-12 jam. Semoga perjalanannya lancar dan sampai Wonosobo dengan selamat. Pendakian kali ini adalah kali kedua saya dan Anderi mendaki bersama. Juga sekaligus pendakian pertama bersama teman-teman yang lain, seperti Binar, Langgeng, Fatir, serta Adi. Mereka semua adalah kawan-kawan Anderi pada mulanya. Tapi lambat laun kami mulai bisa berbaur sebagaimana mestinya. Singkat cerita, bis mulai bergerak mengantarkan kami menuju Wonosobo, Jawa Tengah. Matahari perlahan meredup sembari membelah keramaian kota kala itu. Butuh waktu sekitar 10-12 jam untuk tiba di tujuan. Bagi saya pribadi, proses perjalanan bukanlah hal yang membosankan. Semuanya adalah bagian dari proses dan juga punya nilainya tersendiri. Oke, sekarang kita ada di rumah makan Taman Selera, tepatnya ada di Indramayu. Sekarang kita lagi makan, isi perut. Tadi sambil sholat juga. Selesai sholat, ngopi sebentar, habis itu nunggu bis jalan lagi. Sekarang udah jam 9 malam, berarti kita udah sekitar 5, 6, 7, 8, 9, 4 jam di bus. Dan sekarang, dan nanti bakal ngelanjutin perjalanan kurang lebih masih sekitar 7 jam atau 6 jam lagi untuk bisa sampai di Wonosobo. Sore berganti malam, lalu malam berubah ke pagi lagi. Adalah hal yang saya rasa para penggiat perjalanan atau biasa disebut traveler sudah menjadi hal yang biasa dan terasa singkat sekali. Entah mengapa ketika kita sedang melakukan sesuatu yang kita sukai, waktu begitu cepat berlalu. Ada yang sama? Oke, bertepatan waktu subuh jam 4:30, kita baru aja sampai di Terminal Mendolo, Wonosobo. Selanjutnya kita mau sholat dulu, beres-beres sebentar, habis itu nanti naik pick up ke Sumbing via Gajah Mungkur. Jadi ada hal yang bikin saya terkejut. Terakhir kesini kemarin belum ada nih. Apa namanya? Dari namanya apa sih, Der? Koridor, bukan koridor apa? Tempat yang proper lah untuk istirahat atau toilet, sholat gitu. Sekarang udah ada di sini di Terminal Mendolo. Ruang istirahat pendaki juga udah ada. Keren banget sih. Mungkin karena emang banyak ini ya pendaki di Wonosobo ini, jadi bikinin ruangan khusus kayak gini. Tiba di Terminal Mendolo, setelah menunaikan kewajiban sholat subuh,
kami langsung mencari transportasi menuju basecamp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Setelah sepakat dengan harga, akhirnya kami mulai bergerak menuju basecamp. Berdamai dengan dingin yang menusuk tulang, kami pun diantar menuju basecamp dengan mobil bak terbuka. Jika saya boleh jujur, ketika melakukan pendakian seperti ini, hal yang paling mengguncang dada adalah ketika hampir tiba di basecamp pendakian. Rasa antusias berkecambuk, apalagi ketika memandang sepanjang perjalanan nampak gunung yang nantinya akan kami daki. Sungguh, saya selalu berharap rasa seperti ini akan selalu ada manakala saya mendaki ke gunung yang lain. Oh iya, kami tidak banyak berhenti ketika perjalanan menuju basecamp, karena sudah koordinasi dengan kawan-kawan yang lain yang sudah mempersiapkan logistik sedari di Tangerang. Jadi ketika di Wonosobo, kami tidak perlu untuk membeli logistik lagi, hanya tinggal melengkapi yang kurang saja, seperti air dan baterai cadangan. Berada di Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, terdapat jalur resmi untuk mendaki ke Gunung Sumbing, yaitu jalur Gajah Mungkur. Salah satu alasan kami memilih rute ini karena rute ini masih sepi pendaki dan memiliki akses ke puncak lebih cepat serta terdapat sumber air. Sekarang kita baru aja sampai di basecamp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur, tepatnya di Kecamatan Kalikajar, Wonosobo. Sekarang kita ada di ketinggian 900-an mdpl. Nanti sekitar jam 8 kita baru start trekking. Oh ya, sekarang jam 6:20 kita mau beres-beres dulu, packing ulang, mengatur ngatur distribusi logistik dan lain-lain, sembari ngopi-ngopi dulu. Kebetulan juga basecampnya belum bisa buat registrasi, kemungkinan buka nanti jam 7 atau jam 8 pagi. Sementara itu yang bisa disampaikan, begini keadaannya. Kami tiba di basecamp dan istirahat sejenak sembari sarapan, karena registrasi baru akan dibuka pada jam 8 pagi. Gunung Sumbing via Gajah Mungkur memiliki 4 pos pendakian. Untuk yang pertama itu pos 1 Sengaran, pos 2 Gali Sawah, pos Gajah Mungkur, pos 4 Garwangi, dan lalu pos Bali. Dan kita juga memiliki 3 camp area. Untuk yang pertama itu camp area Watu Talang, camp area Kandang Kidang Baru. Nah, untuk camp area Kandang Kidang yang baru ini posisinya ada di tengah-tengah ini, antara yang lama yang baru, di tengah-tengah antara pos 3 sama area Kandang Kidang yang lama. Pagi itu dipimpin Mas Supono selaku dari pihak basecamp, kami melakukan briefing terlebih dahulu sebelum memulai pendakian. Beberapa penjelasan seperti letak mata air, rekomendasi tempat camp, serta larangan selama berada di gunung adalah hal yang beliau sampaikan. Terus dilarang camp di sepanjang kawasan Sabana Gajah Mungkur, dilarang meludah, bersiul, berkata-kata kotor selama dari pintu masuk Gajah Mungkur sampai dengan pos Gajah Mungkur. Dan untuk dari camp area Kandang Kidang sampai ke puncak Raja Wali itu jalurnya udah mulai terjal, jadi diwajibkan untuk berhati-hati berangkat summit ataupun pulang dari Kidang. Oke, sekarang udah jam 9:10. Kita mau naik ojek dulu sampai Gapura Rahayu kalau nggak salah. Masih sekitar 15-20 menit. Nanti setelah itu baru mulai naik jalan kaki dari Gapura Rahayu tuh ke rencananya ke camp area Kandang Kidang di Mata Air 2 dekat situ, biar besok summitnya lebih enak. Oke, sekarang mau jalan dulu. Semoga pendakian hari ini lancar dan dapat cuaca cerah dan bisa kembali pulang dengan selamat. Kami memutuskan untuk menggunakan ojek hingga titik awal pendakian karena lebih menghemat waktu dan tenaga, sekaligus bisa membantu pemasukan warga lokal. Alibi saja sebenarnya.
sekarang kita baru nyampe di Gapura Rahayu. Estimasi tadi naik ojek dari base camp sekitar 10-15 menit. Dan jalannya makadam, terjal banget. Butuh keahlian khusus bisa bawa motor sampai sini. Mas-masnya keren banget. Ya, selanjutnya kita mau langsung naik. Tinggal nunggu satu orang lagi masih di bawah. Jam 9:30 pagi kita mulai pendakian. Tuh di sana kelihatan puncaknya, keren banget. Pendakian pagi ini kami disuguhi cuaca yang cerah. Nampak dari kejauhan kami bisa menyaksikan gagahnya Gunung Sindoro di seberang sana. Jalur Sumbing via Gajah Mungkur ini mengambil sisi barat daya gunung itu sendiri. Oleh karena itu, jika melewati jalur ini kita tidak bisa melihat secara utuh Gunung Sindoro di seberang sana. Tapi yang terkenal dari jalur ini adalah sabana yang menghijau di pos 3, serta sunsetnya yang bukan main indahnya. Semoga saja kita bisa menikmati sunset di atas pos 3 nantinya. Sejauh ini perjalanan dari gerbang Rahayu tadi sampai sekarang nih terbilang landai sih, karena jalannya zigzag. Nggak terlalu terjal banget, jadi worth it untuk orang yang lama nggak naik gunung terus mulai naik gunung lagi nih. Sumbing via Gajah Mungkur. Jadi kali ini kita lagi naik ke Gunung Nyukming. Kalau meletus bunyinya nyual. Maaf guys, aku keceplosan, maaf ya guys. Maaf guys. Jadi ini pengalaman pertama lu naik gunung? For the first time. For the first time, oke. Jai. Terus apa yang lu persiapin nih buat pertama kali naik gunung ini nih? Yang dirasain capek. Nggak dipersiapin? Oh ini dipersiapin. Sepatunya baru guys, sepatunya baru. Oh sepatu. Wah. Eger masuk Eger. Totalitas sih kalau ini mah. Eger, NB, Nature Hike, Xiaomi. Gear pada upgrade semua ya? Iya dong. Biasa olahraga, renang, jogging gitu. Berapa lah. hari sebelum pendakian tuh biasanya? Seminggu kita udah persiapin, sama tiap hari biasanya jogging, lari gitu. Nah itu dia teman-teman, kalau mau melakukan pendakian tuh harus apa? Harus olahraga, persiapan mental, fisik, tenaga, duit sih yang paling penting buat makanan. Itu ya? Laper. Nah gitu pokoknya. Mantap. Jangan ini ya, pokoknya jangan menggampangkan suatu hal lah gitu. Semua perlu dipersiapin, apalagi kan ini kan di atas. Jangan sampai kayak pertama sih sebenarnya nyusahin temen sih, jangan sampai. Cuman kan namanya di pendakian kan saling membantu, ada yang kesusahan. It's okay, no problem. Oke, nah itu dia. Sejauh ini yang paling jauh juga. Kita turun aja kali ya. Pulang yuk. Yuk. Udah. Yuk. Oke, sekarang kita udah sampai di pos 1 Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Estimasi perjalanan tadi kurang lebih 1 jam dari pos pendakian yang ada tulisan Rahayunya itu. Di sini ditulis pos 1 tentrem soko polahmu dewe. Artinya sih rasa aman berawal dari perilakumu sendiri. Itulah kita pentingnya menjaga perilaku di gunung, apalagi kita tamu.
Dengerin tuh. Benar. Dengerin.